Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Regina Branesaya dengan NPM 24783117 dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini saya ingin membuat video dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer terkait materi praktik VLAN Trunking Protocol atau biasa disingkat VTP. Nah, pada video kali ini di materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Itu diberikan sekitar 10 modul video untuk dipelajari. Tapi di sini karena adanya nanti durasi yang lumayan panjang kalau saya perhatikan semua, mungkin saya akan memperhatikan beberapa bagian saja, yaitu penjelasan terkait apa itu VTP sampai dengan pengujian VTP. Berarti ada sekitar 4 bagian kurang lebih. Nah, yang pertama di sini kita butuh software, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, pada video kali ini juga disclaimer, saya nggak sepenuhnya pakai ingatan saya, jadi saya nanti bakal ada juga ngelihat video. Nah, jadi di sini kita langsung aja. Pertama mungkin kita kasih sambil penjelasan, mungkin kita kasih device-nya dulu ya. Device-nya itu kita pertama pakai switch-nya, itu ada 4 biji switch yang kita pakai di sini. Agak jauhan dikit biar enak ngelihatnya. Nah, ini langsung aja kita kasih kabel ini ke sini, terus tuh ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, jadi sebelum itu, setelah ini kita tuh bakal ngetrang semua dari FA01 ke FA01 ke FA01 sampai akhir, pokoknya intinya kita bakal ngetrang semuanya. Nah, sebelum kita ngetrang itu saya kasih penjelasan dulu kali ya, sebelum kita praktek sampai akhir. Yang dimana praktek ini juga akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin jadi di sini sedikit penjelasan aja dari saya untuk apa sih itu VTP. VTP itu mungkin saya nggak bisa jelasin apa itu VTP. Mungkin kayak kita jelasin dari masalah konfigurasi VLAN manual ya. Jadi kalau masalahnya itu adalah, itu yang pasti yang pertama itu memakan waktu. Soalnya untuk menyelesaikan konfigurasi 200 VLAN itu pada 12 switch akan memakan cukup banyak waktu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa catatan. Juga ada yang namanya itu risiko kesalahan, yang dimana risiko kesalahan itu tuh bisa melakukan tugas yang sama berulang kali, atau repetitive text dapat menyebabkan kebosanan dan meningkatkan risiko kesalahan konfigurasi. Nah, yang kedua itu adalah ya ini solusi yang sedang mau kita lakukan sekarang, yaitu VTP, VLAN Trunking Protocol. VTP itu singkatannya VLAN Trunking Protocol, adalah sebuah solusi untuk mengelola konfigurasi VLAN secara otomatis di seluruh jaringan. Cara kerjanya VTP memungkinkan kita membuat VLAN secara otomatis. Dalam satu jaringan VTP, beberapa switch akan dikonfigurasi sebagai server dan yang lainnya sebagai klien. Nah, yang ketiga, mohon maaf, adalah ada VTP mode dan juga peran. Yang pertama, ada 2 VTP mode. Yang pertama itu ada server yang berperan sebagai tempat kita untuk membuat, menghapus, dan juga mengubah si konfigurasi VLAN ini. Nah, ada juga klien, secara otomatis akan mengikuti sinkronisasinya dengan konfigurasi VLAN yang dibuat oleh VTP server. Jadi, si klien ini, misalnya kita ambil contoh switch 2, dia sebagai klien. Switch 2 ini, misalnya servernya yang 1 dan 4 ya. Switch 3 ini, switch yang ke nomor 3 ini, akan mengikuti VLAN yang dibuat oleh server 1 maupun server keempat. Dan dia tidak mungkin bisa membuat VLAN dan menghapus VLAN dari video yang sudah saya tonton. Nah, apa sih keuntungannya kita menggunakan VTP ini? Dengan VTP ini kita nggak perlu mengkonfigurasi VLAN di setiap switchnya. Ada 4 switch, kita harus konfigurasi 4 switch. Itu enggak. Jadi kita cukup buat 200 VLAN di VTP server, dan VTP client akan secara otomatis mendapatkan dan membuat VLAN tersebut. Ini jauh lebih efektif dan efisien. For your information, saya di sini nggak akan buat 200 VLAN.
saya akan ambil contoh misalnya 4 VLAN atau 5 VLAN atau 7. Seperti video modul yang diberikan dosen pengampu saya. Nah, jadi sini langsung aja kita ke prakteknya. Yang pertama kita akan ngeterang dulu semua switch. Hubungan dari switch ke switch ini bakal kita terang dan kita beri label. Ini sebagai switch 0 sebagai apa, switch 1 sebagai apa, switch 2 sebagai apa, dan sampai switch 3. Mungkin di sini sebelum kita terang kita ubah dulu aja. Ubah namanya jadi misalnya ini saya ambil contoh. Ini switch 1. Di sini juga ada switch 2. Sini switch 3 dan di sini switch 4. Sebelum kita terang, kayaknya kita kan tadi saya juga ingat di video itu dia ngasih label dulu untuk ini sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa. Nah, tadi di switch yang pertama itu di switch ini dia sebagai server. Switch pertama sebagai server dan switch kedua itu kalau tidak salah, tidak typo, transparsi. Oke, sebagai transparsi. Switch yang ketiga itu sebagai client. Nah, switch yang keempat itu sebagai server lagi. Nah, gimana sih cara ngeterangnya? Coba kita lihat dari video ini. Nah, sebenarnya buat cara terang itu kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di VTP konfigurasi metode pembuatan VLAN konfigurasi topologi VTV ya. Oke, selanjutnya berapa persiapan topologi kita VTV yang nah, switch ya. Sini kita karena kita udah Ini melakukan kan persiapan, saya juga tadi udah nonton, cuman interface saya yang ini terhubung terkendala switch pada untuk mengingat kode-kode yang memang untuk digunakan untuk mengkonfigurasi ataupun untuk menggunakan terang atau menggunakan apa gitu, saya kadang-kadang lupa ingat. Jadi saya bisanya sambil lihat. Nah, di sini karena kita tadi udah, nah ini dia sedang udah diganti dulu semuanya seperti yang udah kita lakukan di sini. Ini biar kita mempercepat adalah FA0 durasi. Nah, dari switch 1 dulu. Nah, jadi kita mulai dari switch 1. Di sini kita bisa lihat bahwa interface yang terhubung ke switch 2 adalah FA01. FA01. Jadi kita masuk ke enable dulu. Kemudian configuration terminal. Interface FA01. Switch port mode terang. Switch port mode terang. Sini FA01, kita balikin lagi. Kita pencet, kita ke CLI nya, kita enter, kita enable, kita const, terus tuh kita kasih tadi kodenya tadi. Sebentar, kita kasih kodenya tadi ini juga. Ini bisa kita bawa ke sini aja nih. Terus tuh NTFA 0,1. Nah, lanjut switch port mode terang. Nah, udah selesai. Lanjut kita tonton lagi videonya. Oke, cukup seperti itu ya. Selanjutnya di switch 2, ini nanti yang akan menjadi terang adalah FA01 dan FA02. FA01 dan FA02. Kita lihat di punya kita ini FA01 dan FA02. Oke, kita cek lagi CLI, kita ikutin lagi tadi enter IN, terus tuh const, ambiguous ya. Oke. So INF. Tadi pakai apa sih kodenya, lupa. Jadi di sini kita masuk CLI, enable, const, interface range FA01. Ini pakai INT ya, beda ya. Nah, sini kita ini tadi kan switch 2 ya. Switch 2, kita lihat lagi. Itu sampai 2.
Jadi kita langsung masuk range ya, karena memang dua interface ini akan menjadi terang. Dari FA01 Kemudian ke switchboard FA02 mode terang. Oke, kita ikutin dulu. Di sini kita langsung ke apa? Kita reverse politik. Jadi kita langsung masuk range ya, karena memang dua interface ini akan menjadi terang. Kemudian switchboard mode terang. Oke, switchboard mode terang. Sama tadi ini kan nggak salah. Oke, ini seperti ini. Kita INT atau INT range FA 0 1 2 terus tuh switchboard mode terang. Typo switchboard mode terang. Nah, udah lanjutin. Kemudian switchboard mode terang. Oke, lanjut di switch 3. Di sini juga FA01 sampai 2 yang akan menjadi terang. Kita masuk ke CLI, kemudian enable conft interface range F. Nah, sini lanjut kita ke yang ketiga. Oke, ke yang ketiga. Ini biar cepat. Kita UN to conft. Oke, dari sini itu kita bisa langsung ke videonya lagi. FA01 sampai 2 switchboard mode terang. 01 coba gimana? 01 dan 02. Oke. Coba ikutin karena sama ya ini. Ini sama. Tuh. 01 dan 02. Sebentar. Coba coba dulu. Kita coba ENT range FA 01 sampai 2 switch. Coba ada dimodifikasi soalnya kadang-kadang nggak buka switch. Aduh, switch port mode terang. Nah, udah ya. Waduh, kenapa ini? Saya lihat, oh ini ya. Sport mode terang. Nah, ini udah terang. Oke. Terakhir di switch 4, di sini hanya ada FA01 yang akan menjadi terang. Jadi di sini kita bisa enable conft interface FA01 switchboard mode terang. Oke. Ini buat yang terakhir itu berarti ini INT FA01 INT FA01 switchboard mode terang. Switchboard mode terang. Hah? Switchboard mode terang kok kayak nggak respon sih? Apa kan ada switchboard mode terang? Kok kayak lost gitu dia? Switchboard mode terang. Kan switch config INT FA 01 switchboard mode terang. Saya teks dulu, teks lagi ya, INT FA
Terus switch port mode ya respon sih. Oke, ini mungkin udah ya. Oke, sekarang kita sudah selesai menyiapkan topologi untuk belajar VTP. Jadi intinya di sini tadi kita memasukkan path switch, kemudian kita konfigurasi trunk di interface yang terhubung antar switch. Udah ya. Selanjutnya kita sudah siap untuk belajar VTP. Kita akan mulai belajar VTP pada video berikutnya. Persiapan. Sampai jumpa di. Kita lanjut ke video kedua. Kita ke konfigurasi VTP. Belajar tentang VTP. Ya, untuk nanti ada tiga mode. Ada kita coba di switch 2 di fungsinya untuk kita exit dulu. Kemudian untuk konfigurasi VTP kita bisa menggunakan komen VTP mode. Lalu ini sampai sini tadi S1. Oke, tadi masih ke konfigurasi lagi, kita exit. Itu kita ke video yang tadi. Nah ini kita lihat sama-samain. Kemudian modenya apa? Misal kita konfigurasikan server ya di switch 1. Selanjutnya untuk konfigurasi VTP kita juga harus mendefinisikan domain. Jadi VTP domain misal Aguna Course. Nah untuk domain ini kayak yang dibilang tadi itu harus sama. VTP domain misalnya saya mau pakai sekarang ini, yang mau saya pakai paket nanti itu VTP domain TRPL. Berarti dari switch 1 sampai switch 4 itu harus TRPL semua. Ini nanti di semua switch itu harus sama. Jadi kalau di switch 1 kita sudah set domainnya Aguna Course, selanjutnya password. Ini opsional konfigurasi password apa? Oke, di sini sampai sini kita coba dulu ya. Siapa tahu ada error juga kan, jadi kita coba dulu. Yang pertama kita masuk ke VTP mode server. Terus VTP VTP domain TRPL. Oke, switch VTP domain change to TRPL. Oke, sekarang kita buat lagi, lanjut VTP password 1 2 3. Oke, udah ya. Lanjut. Sampai saat ini kita sudah selesai konfigurasi VTP pada switch 1. Lanjut, kita konfigurasi VTP di switch 2. Di sini kita akan konfigurasi mode transparan. Jadi VTP mode transparan. Kemudian VTP, ingat-ingat. Oke, nah sini lanjut ke switch yang kedua. Sini tadi kaliannya belum saya exit ya. Nah ini kita ke exit, terus tuh sini kita VTP mode apa tadi? Typo mode transparan, mode transparan. Oke, terus tuh VTP domain TRPL. Oke. Bahwa domainnya harus sama. Jadi tadi domainnya adalah Aguna Course. Selanjutnya untuk passwordnya itu juga harus sama. Tadi passwordnya adalah 123. Jadi di sini VTP password 123. VTP. Oke, kita sudah selesai di switch 2. Lanjut di switch 3. Di sini nanti modenya adalah client. Jadi di sini kita lanjut ke ini 3 ya. Nah itu sama ya, sebenarnya hampir sama. Kita exit lagi, terus tuh di sini ke VTP mode client kalau nggak salah kayaknya. Exit dulu, kemudian VTP mode client. VTP domainnya Aguna Course.
Ingat harus sama ya. Kemudian VTP password ini juga harus sama, yaitu 1, 2, 3. Oke, di switch 3 kita ini ya. Itu 2. Nah. Ini saat ini biar kabing ya. Nah, ini di sini kita lanjut ke VPV mode client. Terus ke VPV domain TMPL. Terus oke. Terus ke VPV password 33. kita juga sudah selesai konfigurasi VTP-nya. Lanjut di switch 4 di terakhir kita akan konfigurasi modenya server. Di sini kita bisa exit dulu, kemudian VTP mode server. VTP domainnya harus sama, yaitu Aguna Course. VTP password 123. Sampai saat ini kita sudah sama ya, sebenarnya kita lakuin itu sebenarnya sama, tergantung dari kalian. Masing-masing switch itu bertugasnya dia sebagai apa. Kalian sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai yang mengkonfigurasi ini harus tahu fungsi dalam switch itu dia sebagai apa. Kayak yang ini kan 4 layar itu kan dia kayak yang contoh itu sebagai server juga. Jadi kita coba lagi VTP mode server, lanjut VTP domain TMPL, itu VTP password 23. Nah, udah ya. sudah selesai konfigurasi VTP pada semua switch. Konfigurasi 2 kita konfigurasi VTP transparan. Switch 3 kita konfigurasi VTP client, dan switch 4 kita konfigurasi sama ya, VTP sama server. saya yang ini karena saya juga ngeliat Selanjutnya kita hanya perlu testing untuk pembuatan VLAN. Nah, di sini kita testing Untuk testing pembuatan VLAN. Nah, ini testing, sekarang kita lanjut ke testing ya. Dimana kita bakal testing VLAN. Kalau di saat kita testing VLAN itu, kita pembuatan VLAN itu, kalau kita buat kita konfigurasikan menjadi server VLAN port ini. Itu kita konfigurasikan coba saya menjadi buat VLAN sendiri ya, tanpa lihat video. Nah, di sini kita coba misalnya di sini VLAN 1, misalnya name-nya tuh A. Default VLAN may not have its name change. Nah, maksudnya coba do show VLAN ya, do show Nah, sini kita coba lihat lagi dan di videonya. switch 4 kita konfigurasikan menjadi server juga. Testing itu gimana kodenya? VLAN brief itu kita cek dulu di semua switch, pastikan bahwa belum ada VLAN sama sekali. Kita mulai dari switch 1. Di sini kita bisa cek to show VLAN brief. Perhatikan dia hanya ada VLAN default ya, VLAN 1 sama ada beberapa VLAN default ini. Kemudian di switch 2 kita cek juga itu VLAN brief, bikin VLAN berapapun, namanya apapun. Nah, di sini selanjutnya kita cek Nah, oke. Kemungkinan coba lagi ya, ini kan VLAN 1 default. Tadi sebentar, yang tadi ini di video, nah VLAN brief.
Perhatikan sekarang di switch 1 ini kita di switch 1-nya ada VLAN default. Oke, kita buat VLAN tapi namanya beda aja ya. Ini kita bisa ngetesnya dulu. Oke. Ini lanjut kita kasih teks dulu. Sip. Ke VLAN 2 nama kalau tadi data RPL kita buat jadi 2 ya, MI misalnya apa nama, oh name sorry, name MI. Oke, VLAN 3 name TRI, terus itu VLAN 4 name TRE. Oke, sekarang kita exit, kita do show VLAN, do show VLAN. Nah ini ya, kita ada VLAN 2, 3, 4 ya di sini. Yang dimana harusnya di saat kita nge-show nggak tahu tadi kalau pas kita buat VLAN 1 tuh atau kenapa salah. Nah jadi di sini pengetesan saya sudah ingat kok untuk testing. Jadi seharusnya di saat kita maaf, untuk di saat kita setting, di saat kita konfigurasi VLAN di server, seharusnya server ini itu bakal ngikutin ya, di server ini juga bakal ngikutin, klien pun begitu, ngikutin yang ada di server. Nah untuk yang transparansi ini dia nggak akan ngikutin, dia berdiri mandiri, dia independen, dia jadi bisa aja buat VLAN, cuman dia nggak bisa ngapus VLAN di server, di klien, dan juga di server ini ya. Poin dia di server dia nggak bisa ngapus, klien juga gitu, dia bisa ngikut tapi nggak bisa ngapus, nggak bisa ngebuat. Nah di sini coba kita coba di transparansi ini, di transparan, kita coba do show VLAN. Ya nggak ada ya do show VLAN. Nah tapi ini kalau misalnya seharusnya kalau berhasil ini bakal jadinya ada juga yang udah kita buat tadi ya, do show VLAN. Nah ada ya di sini di switch ketiga di klien tuh ada do show VLAN. Nah sini kalau misalnya kita mau buat nih, misalnya kita buat VLAN, misalnya VLAN 10, misalnya VLAN 9 misalnya lah ya. Nah VTV VLAN configuration not allowed when device is on client mode. Nah ini berarti udah berjalan dia sebagai client mode. Nah untuk menghapus nih saya lupa nih kodenya, bentar saya lihat dulu. Nah sekarang kita mulai coba buat VLAN, misal ya server di klien. Di sini kita ketikkan do show di server switch 4. Ini pengetesan adalah 2, 3. mana ya bagian pokoknya tapi tadi kita tentang itu adalah bahwa penghapus di sini configure. Nah, Oke, jadi di sini kita menghapus nggak bisa ya. Nah, ini coba kita ngapus ya. Nah, ini no VLAN 6 ya. Oke, no VLAN 6. Kita coba lagi. Nah, ini misalnya ada kan no VLAN 4 ya, misalnya no VLAN 4. Kita coba. Nah, nggak bisa ya, no VLAN 4. Nggak bisa. Oke. Itu di server kita buat juga misalnya do show VLAN. Nah ada ya 2, 3, 4. Nah kalau di ini juga sama kok, kita bisa nambahin juga nih. Nah kita tambahin VLAN apa ya, misalnya VLAN 5 misalnya, coba ya, gampang VLAN 5 name multimedia misalnya ya, contohnya media. Oke, kita exit, kita do show lagi filenya. Nah udah ada ya multimedia di switch keempat. Sekarang kita coba di switch ke-1 apakah ada. Oke, do show VLAN. Nah ada ya di multimedia. Coba lagi di klien apakah ada. Nah, do show VLAN.
ada ya ini multimedia. Nah sekarang di sini kan intinya di server nanti saya akan jelasin lagi kesimpulannya. Sekarang kita bakal tes untuk kita buat di si di transparent nih gimana sih kerjanya. Nah ini kita buat VLAN 1 buat dia ini misalnya biar inilah biar kalian enak. VLAN 32 misalnya ya, VLAN 32. Kalian kasih apa nih namanya? Ini peternakan contohnya ya. Oh sebanyak banyak lah ya satu aja. Nah terus kita di sini show VLAN. Nah 32 peternakan. Jadi intinya VLAN ini dia bisa buat VLAN, bisa ngapus tapi tanpa memengaruhi ya switch yang ada di sekitarnya. Jadi dia bersifat independen. Nah kalau kita mau coba lagi, kita mau tes di server apakah berpengaruh, kita coba. Nah show VLAN nggak ada ya peternakan di switch 1. Di klien pun begitu, dia nggak akan ada. Kita coba. Nah nggak ada ya di switch 3 di klien. Di server switch keempat pun nggak akan ada karena dia bersifat independen. Nah multimedia oke. Nah jadi mungkin begitu dulu video penjelasannya. Mungkin kesimpulannya yang bisa saya ambil itu adalah di sini saya jelasin lagi ulang kesimpulannya. Untuk mode dari server switch 1 dan switch 4, saya ini udah buat catatannya sebelum praktek. Kemampuannya itu switchnya itu dalam mode server switch 1 dan 4 itu dapat membuat dan menghapus dan mengubah VLAN. Penyebarannya itu mereka menyebarkan atau juga mengiklankan perubahan VLAN ke switch lain dalam domain VTV yang sama. Sinkronisasinya itu switch mode server juga bertindak sebagai klien yang berarti mereka akan mengikuti sinkron perubahan VLAN yang dibuat oleh server VTP lain. Misalnya, switch 1 akan mengikuti perubahan yang dibuat switch 4 dan sebaliknya, asalkan memiliki revision number yang lebih tinggi. Terus tuh untuk mode klien di switch 3 itu kemampuannya itu switch tuh dalam mode klien tuh switch 3 itu nggak bisa membuat dan menghapus atau mengubah konfigurasi VLAN secara manual. Penyebarannya mereka hanya mendengarkan perubahan VLAN dan server VTP. Nah, sinkronisasinya itu caranya itu mereka akan mengikuti sinkron semua perubahan VLAN yang diterima oleh switch server. Kesimpulan pentingnya itu mode klien bersifat hanya mengikuti read only terhadap konfigurasi VLAN dari server VTV. Nah, untuk yang ketiga, mode transparan atau di switch kedua ini adalah kemampuannya itu dapat membuat, menghapus atau mengubah konfigurasi VLAN secara lokal hanya di switch itu sendiri atau di switch 2 sendiri. Penyebarannya mereka meneruskan forward iklan VTV dari switch server lain tetapi tidak menyebarkan konfigurasi VLAN lokalnya sendiri. Sinkronisasi mereka tidak akan mengikuti sinkron perubahan VLAN dari switch server lain. Intinya untuk kesimpulan pentingnya, mode transparan itu bersifat independen. Perubahan VLAN di transparan tidak mempengaruhi jaringan VTV dan perubahan VTV dari jaringan juga tidak memengaruhi transparan. Mungkin sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.